Lagi sekarang dilihat di patungnya di sana kan ada musuh kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why? Sejarah. Sejarah memang sangat menarik untuk digali. Nah, kali ini sahabat sekalian, kita akan mendengarkan penjelasan dari Bang Razia Nova Gafur atau yang akrab disapa Bang Nano. Beliau adalah keluarga dari Fatmawati, satu-satunya pahlawan nasional dari Provinsi Bengkulu dan merupakan kebanggaan kita bersama. Beliau adalah penjahit sangsaka merah putih. Nah, apakah Ibu Fatmawati menjahit sangsaka bendera merah putih itu menggunakan mesin jahit atau merajut dengan tangannya? Mari kita saksikan penjelasan dari Bang Razia Nova Gafur. Nah, mungkin bisa juga Abang ceritakan berkaitan dengan cerita bagaimana Ibu Fatmawati menjahit sangsaka merah putih itu, Bang. Ya. Setelah pembebasan beliau di Rengas Dengklok, ya, itu setelah pembebasan Rengas Dengklok, dia pindah ke Pegangsaan Timur, ke rumahnya. Pegangsaan Timur, ya. Ini yang saya dapat informasi ya, tapi mohon kejelasan nanti di mana saya nggak tahu. Karena saya tidak melihat dengan mata. Ya, betul, betul. Cuma mendengar referensi ya. Referensi aja. Ibu saya mengatakan, dia pernah Ibu Fatmawati kan dengan ibu saya itu dekat ya. Dekat ya. Dekat. Dia ceritakan. Jadi sesudah sahur, waktu pada saat itu masuk 17 Ramadan. 17 Agustus 1945 masuk 17 Ramadan. Sesudah sahur, dia teringat apa yang kurang itu untuk persiapan besok. Persiapan kemerdekaan ini. Kemerdekaan itu. Apa kira-kira? Teks udah saya didengar oleh dia. Teks proklamasi sudah. Waktu itu kalau tidak salah Pak Karno dalam keadaan sakit ya. Nggak enak badan, bukan sakit, nggak enak badan. Jadi apa yang kurang itu? Jadi sesudah sembahyang subuh katanya, aku carilah perco. Kalau orang Bengkulu kan perco. Jadi potongan kain-kain, potongan kain itu perco. Kalau kami Kawur menyebutnya pace. Pace. Pace ya. Yang dikasih oleh salah satu komandan Jepang, salah siapa lupa. Ada ini kain putih dengan kain merah. Mana tergeraklah dia dicari lagi di dalam lemari itu, dicari lagi waktu itu. Terus dapatlah barang itu, langsung dijahit dengan tangan. Dijahit dengan tangan? Tangan-tangan. Dan ini dikuatkan oleh bukunya Menteri Penerangan dahulu, Bapak Burhanuddin Muhammadiyah, BM-Dia terkenal dulu. Menteri Penerangan, dikuatkan dengan itu? Iya, dikuatkan. Bahwa dia mendengar atau melihat atau benar, saya nggak tahu, bahwa dia nulis itu, Ibu Fat menjahit dengan jari jemarinya, menjahit pusaka. Ditulis di buku itu? Ditulis di buku. Biografinya Pak BM Dia, kalau nggak salah. Berarti kalau digambarkan bahwa dia menggunakan mesin itu, Bang, bagaimana pendapat Abang? Ya nggak mungkin. Dulu dalam kondisi 45 kan kondisi yang sangat ancur-ancuran untuk daerah kita kan. Nggak mungkin barang-barang, istilahnya barang-barang Eropa bisa masuk ke Indonesia. Mungkin orang-orang tertentu. Apalagi Pegangsaan Timur dalam keadaan kosong pada itu kan. Dihibahkan oleh salah satu tokoh kita kepada Pak Karno untuk tetap tinggal di sana. Dalam keadaan kosong, di mana ada mesin jahit. Dan Abang berdasarkan referensi itu juga Abang berkeyakinan bahwa dia merajutnya dengan... Merajut itu dengan ini. Kenapa? Karena Ibu Fatmawati ini punya keahlian merenda. Jadi nggak asing dia untuk menjahit itu. Nggak asing dia untuk merajut jarum dengan benang itu ke terhadap kain itu udah asing bagi dia. Bukan barang baru. Karena dari kecil dia suka merenda. Itu paling suka di merenda. Jadi dia nggak asing dah dia. Jadi aneh kalau mengatakan dia dengan mesin jahit.
Apalagi sekarang dilihat di patungnya di sana kan ada kayak gitu. Jadi keyakinan abang itu menggunakan tangannya, merajut dengan tangannya, bang. Kenapa? Di Pegangsaan Timur itu kan benderanya standar. Kita lihat kan, ya, dengan tiang yang tidak terlalu tinggi, kan standar, nggak kayak di istana. Iya, nggak kayak di istana. Istana memang dia tinggi, otomatis lebar. Memang sesudah kemerdekaan itu ada fotonya dia sedang menjahit bendera pusaka juga, duplikat bendera pusaka ada. Tapi bukan bendera. Bukan pada saat sebelum kemerdekaan itu. Nah, pada saat kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan itu. Ini itu mungkin ya kreasi beliau untuk memperbarui bendera yang ada di istana, mungkin sudah ada. Itu mungkin. Tapi bendera yang asli adalah bendera yang ada di Pegangsaan Timur. Pegangsaan Timur itu. Yang dirajut pakai tangan. Iya, ya. Yang dirajutkan. Ini dikuatkan dengan BM dia, buku BM dia, biografinya BM dia. Mungkin mengenang itu mungkin. Dan bendera itulah yang dikibarkan pada saat 17 Agustus 1945 pada saat Soekarno dan Hatta ya didampingi Hatta ya mengumandangkan proklamasi. Itu yang jadi pemikiran kita, dia kok bisa gitu punya pemikiran untuk membuat bendera sebagai lambang. Itu luar sampai biasa sekarang. Sampai, ya ini. Ya sampai terpikir dia kan, sampai terpikir. Ya. Itu. Makanya Bengkulu itu luar biasa, Bang. Nah, Bengkulu itu sangat luar biasa sekali. Historis bagaimana proklamasi kemerdekaan itu sebetulnya tidak terpisahkan dengan Bengkulu. Ya. Karena Ibu Fatmawati adalah orang Bengkulu, kebanggaan orang Bengkulu. Kebanggaan orang Indonesia. Dan kebanggaan orang Indonesia. Bukan hanya Bengkulu, tapi seluruh di Indonesia ini kemudian tentu mengapresiasi bagaimana kemudian perjuangan beliau. Nah ini terpikir ya Bang, untuk kemudian menyiapkan bendera itu Bang. Bendera. Pada waktu lambang Garuda mungkin belum ada kita waktu itu kan. Di waktu kita memproklamirkan kemerdekaan itu belum ada lambang negara kan. Dan itulah bendera Garuda merah putih, Garuda Pancasila itu kan belum ada kan. Lambang Garuda itu belum ada saya. Tapi tanda suatu negara adalah bendera. Dan luar biasa dia terpikir. Nah ini yang di luar nalar pemikiran kita, tapi dia mampu menyerap apa yang menjadi kebutuhan pada saat itu. Iya.